Pemirsa cerita gaib, kali ini kita berada di sebuah tempat di Kabupaten Boyolali, di salah satu desa di Kabupaten Boyolali, pemirsa. Dan tempatnya ini sangat unik sekali, pemirsa. Jadi di tempat ini itu memiliki sebuah keunikan, di antaranya di sini terdapat peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah ini yang akan kita kejar. Bagaimana tempat ini, seperti apa tempat ini, langsung saja nanti kita tanyakan ke narasumbernya. Nah, sebelum untuk melanjutkan di acara narasumbernya, bagaimana tempat ini seperti apa dan bagaimana, kita perkenalkan dulu ya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Beliau ini adalah salah satu orang yang dititipi, bahasanya dititipi itu apa ya bahasanya? Dipasrai ya, dipasrai untuk pengelolaan tempat menika nggih, Bapak nggih. Nah, Bapak ini yang pertama adalah asmanipun Bapak Sulijan. Bapak Sulijan. Bapak Sulijan kalih Adik Suratin. Adik Suratin. B. Nggih. Adik Suratin nggih. B. Oh, nggih. Jadi pemirsa mohon maaf sekali karena di sini Bapak Suratin dan Bapak Suratin karena Bapak Sulijan. Bapak Sulijan ini adalah dua orang yang benar-benar dipasrai ya tempat ini. Dan beserta narasumber kita yang kedua adalah Bapak Akhim dari Kabupaten Boyolali juga. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik ya, saya nggih. Saya alhamdulillah. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tempat ini, jadi di sini diberi nama Gua Rincing ini. Gua Rincing itu apa maksudnya? Terus kok bisa disebut dengan Gua Rincing? Itu ya beliaunya nanti yang tahu. Kita tanyakan langsung saja. Nah, Bapak, kenapa nggih kok bisa disebut Gua Rincing? Ini kok ada apa, Bapak? Ya, mungkin katanya dulu itu kalau di Gua Rincing itu ada apa? Ada landak keluar dari gua itu bunyi. Bunyi itu gerincing itu namanya Gua Gerincing. Oh, jadi bisa disebut Gua Rincing itu karena adanya hewan landak itu lagi. Iya. Nah, yang keluar dari dalam gua gitu. Iya. Jadi pemirsa di sebelah kiri saya ini nanti ada guanya. Nah, mungkin nanti di episode 2 kita tunjukkan guanya itu seperti apa, tempatnya seperti apa. Nah, nanti kameramen mungkin bisa mengambil gambar ilustrasinya guanya seperti apa gitu. Nah, jadi gua ini sejarahnya bisa disebut Gua Rincing itu karena itu tadi nih Bapak. Iya. Ada hewan landak yang keluar bunyi apa ya? Bisa bergerincing itu Gua Rincing. Sebenarnya itu dulunya gua pertapan. Untuk pertapan, untuk semedi. Semedinya di dalam gua. Di dalam. Di samping bisa, di dalam bisa. Oh, ngoten. Untuk semedinya itu Bapak kira-kira bertujuan untuk apa ya kalau Bapak? Ya mungkin untuk kebaikan. Ya apa yang aku kehendaki mungkin kalau dikerjakan oleh dia mungkin apa yang dipinta mungkin dikasih. Ya, dikabulkan. Entah kelancaran, entah itu apa ya, cari rezeki itu kelancaran, itu dimudahkan. Gitu. Iya. Jadi memang gua di situ adalah gua pertapaan. Iya. Bapak, ya. Dulunya gitu. Nah, terus untuk itu Bapak, saya dengar mitos dari mana? Masyarakat itu. Iya.
Di gua itu terdapat apa itu Bapak? Kata mitos dulu ada kawan itu katanya ada peralatan bola pecah, dapur lain sebagainya itu sudah mencukupi untuk perangkap orang di belakang itu semua ada. Jika itu dia itu mau memiliki, tapi tidak bisa dimiliki karena dia itu bisa merubah-rubah wujud ular. Oh, peralatan dapurnya itu? Iya. Oh, iya. Jadi pemirsa, di dalam gua atau gimana Bapak? Itu dikeluar dari gua, di samping gua. Di samping dari gua pintu gua itu di kiri gua. Oh, di kiri gua. Iya, kalau dari dalam, dari luar kanan pintu. Kanan pintu. Iya. Jadi yang muncul itu ketika ini pemirsa, masyarakat butuh peralatan dapur, gitu, muncul peralatan itu gitu. Iya. Apakah itu membutuhkan itu Bapak ritual khusus atau gimana, itu butuh nggak untuk memunculkan benda itu? Itu kurang tahu karena tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada itu mau tiba-tiba tahu mau ingin mau mempunyai, akhirnya mau diambil, tiba-tiba jadi ular. Oh gitu. Iya. Berarti tiba-tiba jadi ular ya? Tiba-tiba jadi ular. Iya. Ini sangat menarik sekali pemirsa. Nah, ini dari temuan masyarakat ya pemirsa. Jadi di gua itu terdapat golo pecah yang intinya kalau memang dimiliki oleh ingin dimiliki ya, iya. Ingin dimiliki itu seseorang yang tidak bisa. Berarti memang itu hak dia. Oh, jing. Hak dia. Terus itu Bapak, saya juga mendengar kan katanya dari masyarakat yang ada itu terdapat gamelan atau apa gitu. Nah, katanya dulu katanya ada, cuman katanya aku juga kurang tahu karena kita orang orang baru. Iya. Cuma sekedar kita meneruskan, ada titipan, jadi kita hanya katanya. Dulu katanya ada gamelannya. Iya. Jadi pemirsa, yang menarik lagi, saya mungkin tadi di belakang juga sambil cerita ini pemirsa. Jadi mohon maaf sekali pemirsa, bukan bermaksud bagaimana. Jadi siapa namanya Bapak tadi? Suratin. Mas Suratin. Nah, Mas Suratin ini dia yang selalu berada di sini pemirsa. Jadi Mas Suratin ini yang kesehariannya di sini ya Bapak? Iya. Nah, kesehariannya di sini lah. Tadi saya mendengar cerita sedikit dari Mas Suratin itu ketika digigit serangga ular. Nah itu jadi Mas Suratin masuk ke dalam gua, terus keluar itu sudah sembuh. Iya betul. Nah itu bagaimana itu Mas ceritanya Bapak? Dia kata dia itu mau mau resik-resik bersih-bersih di samping-samping gua, di samping-samping jalan, tiba-tiba ada ular hijau itu akan menotol, menggigit. Tapi alhamdulillah dia habis digigit, dia tidak mau membunuh, lalu dia mau ke dalam gua. Habis ke dalam gua entah 5 menit, entah seberapa menit, tidak nyampe 10 menit ke sana, enggak, itu udah keluar, tapi alhamdulillah udah sembuh. Iya. Iya. Jadi oh iya. Nah, itu gimana Pak? Mau digigit. Oh, digigit. Iya, digigit sini, dikit di sini, dikit sini gitu. 4 gigi maksudnya? Oh, 4 gigitan. 4 kali. Iya, 4 kali, Pak. Iya, gigitan. Iya.
Oh, besar ular. Iya iya, ada segini. Iya. Jadi yang apa? Mohon maaf sekali pemirsa. Jadi masnya ini kan agak ada gangguan di bicaranya gitu. Iya iya Pak. betul. Jadi kita bisa Kelabang, serangga kelabang. Iya iya. gimana Bapak maksudnya? Mau dicopot kelabang, tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Habis itu sama aja mau masuk ke dalam gua. Masuk ke gua. Oh, gitu. Habis itu 5 menit keluar dia dah sembuh. Oh, gitu. Cuman kehanannya dia itu enggak mau membunuh ular atau serangga, mau itu kelabang atau kelocengking, enggak mau membunuh. Jadi apapun yang menggigit Iya. dia tidak mau membunuhnya atau Enggak mau membunuh. cuman syaratnya begitu habis digigit Mau disuruh pergi. suruh pergi terus dia masuk gua, Iya iya. masuk gua berapa menit keluar Iya. sembuh lagi, nggak ada efek samping seperti Enggak attack. enggak apa-apa. Enggak ada efek samping, enggak ada. Nah ini pemirsa, sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin bertanya ke Mas siapa tadi ya? Suratin. Mas Suratin. Iya. Saya boleh Bapak ya sedikit Ya, bertanya boleh, nanti disampaikan ke Iya iya boleh. Mas Suratin. Di sini di tempat ini pengalaman yang sering di luar logika, artinya pengalaman gaib yang ada di sini itu Mas Suratin yang rasakan apa di sini? Cuma Ada gangguan apa? ya dia tuh cuma ada apa ya, merasa mau di pegang-pegang kayak gini, tapi ternyata ndak ada orang. Oh, iya. Mau tidur pernah digugain, tapi setelah dia tuh bangun ndak ada orangnya. orangnya. Iya. Gitu. Kalau di dalam gua sendiri pernah Mas Suratin tidur di dalam gua? Kalau di dalam gua itu ular itu menggerumut di badan dia itu, akhirnya dia itu ndak ngapa-ngapain, dia cuma merambatin aja. Oh, Iya. jadi nggak digigit? Ndak. Nggak digigit. Besar ularnya itu ada segini, cuma mengelur aja, enggak ngapa-ngapain, enggak. Ya. Gimana maksudnya itu Pak? 6 kali. Oh, 6 kali Iya. gigitan gitu? Enggak, 6 kali masuk ke gua, Oh, 6 kali masuk. lalu dijarani ular dijanari ular. Tapi alhamdulillah enggak dirambati ngapa-ngapain. bahasa Iya, Jawanya. Dirambati. dirambatin. Gimana Bapak? Diparingi menapa mawon piyambake mboten purun, akhirnya kersane mriku monggo. Oh, di dalam gua itu. Iya. Jadi ini yang unik ini pemirsa. Mas Suratin. Suratin tadi ibaratnya dikasih sesuatu di dalam gua itu, ya beliaunya nggak mau. Gitu. Ya hanya di apa? Ya wis diletakkan di dalam gua biar ada di situ aja. Iya. Nah ini sangat menarik sekali pemirsa. Nah satu lagi Bapak, nyuwun pesan Iya. ibaratnya buat teman-teman yang nanti ibaratnya berkunjung ke sini, entah itu teman-teman yang satu kru dengan saya ini atau Iya. bahkan nanti ketika suatu saat ada orang yang datang ke sini membawa perlengkapan, contoh misalkan seperti ini Bapak. Iya, iya, iya. Nah itu pesan Bapak bagaimana? Ya kalau pesan saya yang penting tujuan baik. Silakan kalau mau tujuan baik. Tapi kalau tujuan itu tidak baik, jangan. Saya tidak mau resiko. Oh gitu. Jika kamu mau menanggung resiko, silakan. Gitu. Nah begitu pemirsa. Jadi
sekali lagi di Gua Rincing ini oleh Bapak, jadi siapa saja yang melihat video ini mohon maaf sekali ketika membawa perlengkapan yang ada di depan saya ini, pemanis ini mohon tolong untuk memberikan bertujuan yang baik, hal-hal yang baik, jangan dipergunakan sebagai hal-hal yang kurang baik. Pemirsa juga pasti nanti tahu hal yang kurang baik itu seperti apa gitu ya. Nah seperti itu pemirsa, dan mungkin saya akan bertanya ke Bapak Afin. Beliau ini mendapatkan sebuah petunjuk, jadi habis berkunjung dari sini Bapak Afin ini mendapat sebuah petunjuk. Nah itu bagaimana itu Bapak? Bisa diceritakan petunjuknya? Begini pemirsa ya, sudah kami beberapa hari yang lalu berkunjung ke Gua Rincing ini ya. Tadi sudah diceritakan oleh Bapak narasumber yang lain bahwa hewan landak itu keluar dengan suara kerinjing gitu ya. Ternyata di dalam badan landak itu dia mengalungi beberapa cincin yang namanya cincin ini tidak lebih dari satu. Jadi banyak, karena banyaknya cincin ini bawa jalan oleh landak tersebut sehingga dia bunyinya rincing gitu. Jadi bunyi rincing ini adalah asli dari bunyi dari cincin yang misalnya bergatukan gitu ya, gitu. Oh, jadi makanya secara keilmuan itu dia bunyi kerincing gitu ya. Karena memang dia memiliki cincin ya, yang terletak di dalam tubuhnya itu ya. Cincin ini kalau banyak misalnya kita pakai di tangan ya, kalau kita buat gerak kan dia mesti bunyi ya, karena sentuhan antara satu dan yang lain ya. Sentuhan inilah yang menimbulkan bunyi rincing itu ya. Begitu pemirsa, makanya tempat ini itu disebut sebagai Gua Rincing. Nah, pemirsa yang tetap kita hormati, jadi begini pemirsa, di episode kedua nanti kita akan mencoba untuk mediasi pemirsa. Kita akan membawa satu orang mediator, yang mana mediator ini nantinya akan kita pergunakan untuk menggali informasi. Jadi informasi yang berada di tempat ini itu seperti apa begitu pemirsa. Nah sebelum kita masuk ke episode 2, tetap ikuti di channel Cerita Gaib kami, pemirsa ya, dan nantikan video selanjutnya di episode 2 pemirsa, yaitu kita akan membongkar semua hal-hal yang ada di sini, dan tentunya atas seizin dari beliau berdua. Dari saya pemirsa cukup sekian, dan tetap saksikan, stay di channel kita, dan wassalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Badhe nyuwun informasi, Mbah. Pengen ngertos sejarah. Dicokot ulo. Nah, terus mlebet mriki. Nah, terus begitu medal niku kok saged mari. Tik kutho. Nggih. Niku mangke dilepas teng mriki. Oh, gitu. Oh, ngoten.